Kalau saya malah tanah nggak pernah pakai. Loh, kok bisa? Iya, jadi sekam campur dengan kompos saja. Alasannya? Alasannya nanti Selamat siang kawan-kawan, jumpa lagi dengan Persemaian NTK Bibit. Dengan menanam kita akan menjadi bahagia. Oke, kali ini siang hari ini kita di Dusun Combre, ya, okay. Desa Gondang Legi, Kecamatan Prambon. Stan bunga NH Barokah. Stan bunganya Bapak Hadik NH Barokah ini. Jadi ini adalah apa namanya, kawan-kawan, kita akan mengulas terkait tanaman aglonema. Jadi kita lebih ke hari ini kita akan lebih mengulas terkait bagaimana cara perawatan secara sederhana saja. Ini pakarnya. Dari tahun berapa, Pak? Tahun 2011. Tahun 2011 ini jadi Bapak Hadik ini sudah menggeluti terkait urusan bunga yang ya ada aglonema, terus kemudian ada bunga-bunga yang lain. Saya tidak begitu namanya kenalnya itu enggak kenal. Oke. Pak, ngapunten nggih. Jadi selama berapa tahun ini? Hampir lebih dari 10 tahun ini kira-kira. Kenapa kok panjenengan milih bunga untuk menjadi untuk kok menjual bunga itu kenapa? Keindahan. Jadi utamanya adalah keindahan, aglonema dan sebagainya. Dan juga hobi. Oke. Pak Hadik, ini jadinya kita ini pengen ngobrol-ngobrol sama Pak Hadik terkait perawatan. Nah, ini kan tanamannya sebegitu banyak, ya udah mulai dari samping rumah, bawah, depan, kiri, kanan, semuanya itu. Kira-kira perawatannya seperti apa, Pak Hadik? Biasa. Kalau ini ada temennya apa enggak? Nama panjenengan ki, Mbak? Sama istri saja. Oh, sama istri saja. Wah, super sekali. Sebegitu banyaknya cuma perawatan sama istrinya saja. Nah, ini perawatannya bagaimana, Pak Hadik? Seperti tanaman yang lain. Pokoknya kalau nanti butuh nutrisi, kita kasih nutrisi. Terus kemudian kalau nanti butuh obat, setiap minggu kita semprot dengan obat hama itu. Karena maklum kan kebun belakang. Banyak mungkin kupu yang membawa ulat itu kan disemprot dengan pestisida 1 minggu sekali, kadang ya 10 hari sekali, nggak mesti. Kemudian obat daun biasa, obat daun jangan yang mahal-mahal. Kalau saya pakai yang murah-murah saja, yang penting rutin. Yang penting rutin. Kalau nanam bunga itu intinya penting rutin ya, perawatan rutin. Jadi nggak harus mahal sebenarnya, tapi yang penting itu rutin dan diperhatikan betul. Nah, kalau nanti kita misalkan kayak pakai perkara yang mahal tapi satu kali harus ditinggal, nanti nggak baik juga, kurang bagus. Yang penting meskipun produknya itu nggak baik, kalau sederhana, penting continue. Nah, continue itu yang paling penting menurut saya.
Istiqomah. Istiqomah. Saya memang pejuang istiqomah ini. Amin amin. Oke Pak Hadik, ini saya pengen tanya kayak misalkan media. Kalau tanaman buah kan tanah terus kemudian campur sekam. Hitungannya kan setengah-setengah bisa, tanahnya banyak bisa. Kalau bunga? Kalau bunga itu banyak sekamnya daripada banyak sekamnya. Kalau bisa kalau saya malah tanah nggak pernah pakai. Loh, kok bisa? Iya. Jadi sekam campur dengan kompos saja. Alasannya? Alasannya nanti biar nanti nggak terlalu keras satu. Yang kedua kalau hujan dia nggak terlalu bacek atau ya kelembab, nggak terlalu lembab. Kalau lembab nanti dia akan busuk. Itu kalau bunga. Kalau kelemahannya bunga di situ, Pak? Iya, di situ lemahnya. Karena kan batangnya kan batang lunak. Kalau buah kan batangnya batang keras kan. Jadi tidak masalah itu. Ya, itu bedanya di situ. Terus kemudian hal-hal yang biasanya menjadi masalah ketika menanam bunga apa, Pak? Khususnya ini yang banyak penjenengan apa? Aglonema? Campur ya. Campur. Ya, campur semuanya. Tapi ya kalau di sini aglonema saja ini. Pilo aglonema. Terus kemudian kendala-kendalanya Pak Hadik? Kendala itu yang paling banyak itu jamur tanah. Jamur tanah, apalagi itu jamur tanah, apa Pak Hadik? Kalau ada jamur tanah, itu satu kalau saya ngatasin, dibongkar, dibersihkan, media yang ada dibuang, diganti media baru. Udah. Ciri-ciri kinten itu di sini ada enggak Pak Hadik? Ciri-ciri yang terkena jamur tanah? Ciri-cirinya adalah kayak ini, habis ini. Ini seperti ini. Habis. Ini jenis apa Pak Hadik? Ini jenis suksom sebenarnya. Ini jenis suksom. Habis. Ini awalnya besar terus kemudian kena jamur tanah. Akhirnya kan terus saya pindah, terus kemudian masih sisa satu ini daun. Ini kena jamur tanah. Oh iya. Prosesnya berapa hari Pak Hadik? Wah lama. Lama. Kalau sudah kena jamur itu biasanya lebih dari 1 minggu. Lebih dari 1 minggu. Lebih dari 1 minggu. Berarti ciri-cirinya layu seperti itu Pak? Layu nanti kan busuk. Layu kemudian busuk. Ya, busuk. Itu ya, yang lain. Sing sitok, sing liya, sing. Contoh yang lain. Nah. Ilmunya sangat bermanfaat ini bagi pecinta tanaman. Ini. Akhirnya kan seperti ini. Ini kalau sudah tumbuh lagi seperti ini. Ini sebenarnya harusnya penuh ini. Tapi ini terus busuk. Harusnya daunnya penuh, tapi busuk. Kemudian kena jamur tanah, busuk. Nah, tipsnya Pak Hadik seperti apa? Ini dibongkar, kemudian diganti media yang baru. Diganti media yang baru. Tetap sekam, campur dengan kompos. Kompos. Ini ada hitungannya berapa Pak Hadik? Kalau saya nggak pernah itu ya gimana ya, pokoknya saya kasih kompos gitu aja. Saya nggak pernah pakai takaran itu. Iya. Oke, enggak. Tapi nggak sampai 50% lah ya. Nggak sampai 50% ini. Nggak sampai 50%. Iya. Kalau saya nggak ada 50%. Terus kemudian lagi, kalau misalkan hujan Pak Hadik, pripun? Hujan nggak ada masalah. Kan katanya saya kurang paham. Jadi kalau misalkan kena hujan, daun-daunnya bisa rusak. Oh enggak. Enggak apa-apa. Cara penanggulangan misalkan kena hujan maksimal disiram atau dibiarkan saja? Tak biarkan saja ya. Kalau saya biarkan saja. Kemarin hujan deras, lihat seperti ini. Saya nggak nyiram sama sekali ini malah hujan itu kalau saya simpulkan hujan itu malah pupuk yang dikirim oleh Tuhan. Itu kalau saya. Nah, makanya saya medianya kan pakai seperti ini. Kalau kena hujan dia kan nggak lembab, dia langsung atus kan. Berarti langsung turun. Langsung turun airnya. Iya. Terus kemudian kalau penanggulangan biasanya kalau kering-kering kayak gitu Pak, dikasih paranet seperti itu. Nah ini paranet ini kan aglonema itu nggak kuat panas yang terik. Cuman harusnya 60% dari panas matahari yang bersinar. Maka dikasih paranet seperti ini, yang paranet ini adalah 80%. Paranetnya ada yang 40%, 60%, 80%. Ini 80%. Yang 80%. Jadi untuk biar coraknya itu kelihatan bagus, dan dia nggak gimana ya, nggak terbakar kayak gini inilah. Ini gosong-gosong ya, gosong seperti ini. Layu. Ini kan imbas dari dari panas ini. Ini tidak kuat. Berarti sekamnya itu tadi hampir semuanya Pak Hadik ya? Hampir semuanya saya sekam. Hampir semuanya sekam. Terus kemudian pemupukan berapa minggu sekali? Kalau saya 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Pemupukan 2 minggu sekali. Terus semprot hamanya 1 minggu sekali. 1 minggu sekali.
Jadi semprotnya yang intinya itu kalau pengen perawatan tanaman bisa continue, perawatan tanaman bisa baik harus continue, enggak harus kita beli produk yang sangat mahal terus kemudian kita tinggalkan, enggak. Produk murah pun ketika kita menanam dengan kita aplikasikan dengan continue, insya Allah akan menjadi baik seperti yang dikatakan Pak Hadik tadi. Terus kemudian Pak Hadik, kira-kira dari ini semuanya Pak Hadik ya, perawatan mulai dari misalkan kita dongkel terus kemudian kita taruh di pot sendiri, nah itu memerlukan berapa bulan atau tahun untuk menjadi cantik seperti ini? Paling lama kalau normal ya, paling lama kalau normal itu 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan kalau raun normal ya, nggak kena penyakit 3 bulan, yang 4 bulan. Ya, nggak sampai setengah tahun. Iya. Ini usia berapa tahun? Kalau yang ini usianya 1 tahun. 1 tahun ini. Terus yang katanya panjenengan prosesnya lewama itu yang ini apa? Ini legasi ini. Legasi ya. Ini kita beli dari online. Kalau ini online nggak udah. Iya. Yes, pokoknya kita beli. Katanya bagus ya bagus lah. Ini usia 1,5 tahun ini. Perawatan biar menjadi seperti ini. Iya. 1,5 tahun. Jadi karena ini kan mungkin ya mungkin saja ya, mungkin benar juga mungkin salah. Ini mungkin dari sana kan tidak sehat, tidak alami. Terus saya jadikan alami. Oh gitu. Katanya yang jual dulu katanya nggak boleh kena hujan. Gitu. Saya hujan-hujanin. Oh gitu. Jadi kan malah alami. Pak Hadik loh ya. Jadi bisa dicontoh bisa enggak. Jadi kan setiap orang kan mempunyai ilmu sendiri. Ya. Kalau ala Pak Hadik nanti bisa konsultasi lebih lanjut. Kita kan membuka wacana saja biar ilmunya khazanah kita terkait keilmuan masalah bunga bisa bertambah. Ini 1 tahun. 1,5 tahun. Apa umum seperti itu semuanya? Enggak. Saya cuma dapat 2 ini. Legasi. Jenis legasi. Oh, yang lain kok kayaknya kok enggak. Iya. Perawatan 1 tahun. Lah untuk menangkarkan biar biar itu Pak, biar alami. Jadi misalkan kita punya tanaman seperti ini, ya. Caranya ngambil bonggolnya kalau mau nanam itu seperti apa? Kalau kita beli dari orang yang kalau kita pantau bukan enggak alami, itu nanti kita bongkar semuanya. Kemudian kita ganti media yang baru. Terus kemudian untuk awal kita kasih B1. B1. Penyiraman awal dikasih B1. Jadi itu untuk merangsang tumbuhnya akar. Itu kalau saya. Jadi B1 dimasukkan, setelah itu cukup, nggak usah teruskan lagi. Itu kalau menurut panjenengan yang selama ini sudah jenengan kerjakan sampai tumbuh tunas itu berapa hari atau berapa minggu? Atau malah bulan? Bulan itu. Bulan. Kalau saya bulan. Kalau saya bulan. Berarti dicacah, kasih B1, ditaruh di dalam sekam. Sekamnya dikasih obat atau bukan Pak? Enggak. Berarti seperti ini aja Pak? Iya. Oke. Nah, nanti kawan-kawan kalau misalkan pengen ngobrol terkait aglonema atau pengen belajar perawatan aglonema bisa hubungi Pak Hadik ini, nanti kita kasih nomor teleponnya. Terus kalau dari tanaman-tanaman ini jenengan perawatannya yang paling sulit? Ya aglonema ini. Aglonema ini. Yang lain tuh mudah. Oh, yang lain mudah. Kayak gini ini mudah ini. Iya. Tancap aja tumbuh ini. Kalau aglonema agak gimana gitu loh. Iya. Terus kira-kira Pak, jenis-jenisnya apa saja teman-teman? Aglonema ada, terus kemudian namanya macam-macam ini. Ya. Kemudian ada Calathea, terus kayak apa lagi Pak? Calathea, kemudian Alocasia. Ini Alocasia, ini Calathea. Terus kemudian ada niki Philodendron. Iya Pak. Philodendron. Namanya macam-macam. Marble.
Pilo marble. Terus kemudian apalagi Pak? Unggulannya panjenengan sing mungguwe panjenengan yang rumah sana panjenengan itu istimewa yang mana Pak? Aglonema itu. Aglonema. Yang Aglonema. jenisnya? Yang jenisnya aglonema itu Susom Jaipong kalau saya. Susom Jaipong. Ya. Yang mana Pak? Itu yang mau merah. Yang merah. Yang paling merah itu. Yang sana, yang ujung. Ini loh. Saya suka ini. Ini Susom Jaipong. Susom Jaipong. Susom Jaipong ini. Ini Pak. Pegang. Ini kalau saya tunjukkan istri saya pasti pengen. Lumayan lengkap di sini ya, kawan-kawan. Nanti kalau misalkan pengen mampir lewat apa namanya Kecamatan Prambon, Gondang Legi, monggo mampir di kiosnya bapaknya ini. Oke, terima kasih Pak terkait apa namanya ilmunya perawatan bunga khususnya aglonema ini. Semoga khazanah keilmuan kita terkait tanaman itu bisa berkembang, terus kemudian banyak orang-orang yang mau menanam. Oke, amin, amin. Terima kasih. Itu dulu yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di lain waktu.